Halo guys, nah kali ini saya bersama skaper One Hand. Wih, selamat kenal bang. Wih, nah ini sama dengan Bang Ricky, itu guys. Nah di sini mungkin saya banyak pertanyaan ke dia karena nanti simak terus saja di videonya ya guys. Simak terus karena di sini banyak pembelajaran buat saya juga. Mungkin para skaper di luar sana mungkin akan termotivasi dengan karya-karya dari Bang Ricky. Oke. Yang pertama dalam segi hobi ya Bang. Sudah berapa lama kenal aquascape? Kalau kenal aquascape Ya. itu dari 2015. 2015. Nah, oke. Nah itu segi usaha ini sambil jalan nggak? Apa gimana? Kalau usaha sih sebenarnya mulai itu di 2021 ini. Oh baru 2021. Nah, Oke. Itu dari 2015 dari terima orderan itu di 2017. 2018. Oh 2018 gitu. 2018 terima orderan, terus berjalan di 2019, 2020. Oke. Nah, baru sekarang mulai Wih, gila. Jadi udah mulai fokus ke usaha ini ya. Kayak apa segi usahanya cuma hanya buat desain, aquascape, atau ada usaha lain selain ini? Apa ada kerja sampingan atau gimana? usaha lain ada. Usaha lain, oke. Kerja sampingan pun ada. Oke. Kau boleh tahu usaha lain itu apa itu ya? Di bidang minuman. Oh bidang minuman, wih keren. Jadi ya di depan toko dari Bang Ricky ini ternyata ada jualan minuman es teh ya gitu ya, es teh. Jadi kalau orang yang mau lewat sini jadi langsung wah gila, udah sambil minum udah bisa nikmatin aquascape yang ada di toko Bang Ricky. Nah segi usaha pasti ada goncangan lah Bang, maksudnya naik turun. Apa yang abang rasain selama dalam usaha bidang aquascape ini? Kalau saya sendiri sih di bidang aquascape itu ini kan juga belum ke toko ya. Oh, belum ke toko. Jadi Iya. cuma terima orderan Pesanan. terus Oke. kalau buat ngadepin pasang surut di aquascape itu buat saya sih kayaknya cinta aja dulu. Oh jadi gila sih. Cinta aja dulu sama aquascape atau Ya. hobi masing-masing. Gila. Baru nanti ya, Sambil mungkin ada berjalan ya, gila. Itu keren banget sih. Jadi tidak semua orang yang punya berpatokan harus targetnya blok. Iya. Yang penting cintanya dulu ya, hobi yang sekarang pasti ada yang ngikutin juga dalam segi usaha ya, rezeki juga pasti pertama pasti ya. Nah, yang banyak saya kenal dan saya kan main aquascape itu tahun 2021 dan itu bulan 8 gua langsung turun aja ke acara kontes dan saya dengar kenapa Bang? Maaf secara pribadi saya bilang, minta maaf juga sebelumnya. Saya gali sedikit, kenapa sih banyak skaper di luar sana dan senior-senior lain bilang disebut one hand? Itu kenapa? Itu yang sebenarnya yang gua kenapa sih? Awalnya saya lihat kontennya di IG, saya perhatiin kok, mohon maaf sebelumnya saya bilang lagi, cuma bergerak dengan satu tangan. Itu kenapa sampai sebut kata ada itu ya, one itu hand? memang nyatanya. Nyatanya. Itu kenyataannya. Oh, gila. Jadi bukan cuma aquascape pakai tangan satu, ya saya ngejalanin hidup ya pakai tangan Gitu. satu. Gila. Nih, Apapun Murni. semua yang saya lakuin ya pakai tangan satu. Nah itu disebut Skaper one hand. skaper one hand. Gila. Hanya di Indonesia yang ada skaper one hand yang mungkin nggak tahu ya, yang di luar sana mungkin di daerah ada mungkin. Cuma yang setahu saya, yang saya post sekarang dan saya lihat dari tahun saya kenal aquascape, ya ini Bang Ricky saya lihat. Wah ini jadi motivasi buat saya juga. Masa dari segi mungkin pandangan orang lain, oh
bla bla ya kayak gitu kan. Tapi bagi saya itu udah membangkar semangat saya gitu. Masa dia dengan ya saya nggak berkata panjang lebar, tapi dia bisa membakar semangat saya, bisa keren sih bagi gua. Iya, Nah, saya sendiri sih nggak bermaksud dan nggak ada tujuan. ya benar sebetulnya tuh keren. Cuma kalau tanggapan dari yang normal, Iya, apalagi yang satu nasib, iya benar. termotivasi ya. Nah, itu bonus. gila sih itu. Bonus kan. Buat saya itu bonus. Saya nggak ada niatan ke situ kan. Nah, benar. Karena memang satu lagi, balik lagi ke cinta hobi ini. Iya. Itu benar sih. Dan Sebetulnya bukan cinta juga. apa tuh? Obat. Obat. Buat saya pribadi. Gila sih. Nah, kenapa abang sendiri sampai bilang obat gitu? Mungkin banyak teman-teman kenapa sampai bilang disebut obat di hobi ini? Tangan kanan saya ini kan sarafnya yang bermasalah. Buset. Jadi ada rasa perih, Ya. ada rasa nyeri, ada rasa linu, ada rasa panas, ada rasa dingin. Dan sampai saat ini Ya. kita ngobrol nih, Ya, itu nggak hilang, ada. ada terus bang. Ada terus. Saat itu, Iya. Saat ini sekarang. sekarang. Jadi cara saya buat nggak terlalu ngerasain sakit. Ya, Jadi saya fokusin pikiran saya buat hardscape. tapi Jadi ya memang di sini lebih banyak hardscape ya karena memang iya itu benar. obat buat saya. Iya sih. Selain cinta dan itu juga obat. Obat. Wah, ternyata obatnya bukan cuma sekedar bukan pil ya, tapi gila sih yang Saya gua dapat tuh. berpikirnya juga minum obat mau sampai kapan sih? Nah, tapi menurut saya tuh bang sebagai apa ya mau bilang termotivasi bagi saya. Maksudnya kalau saya sendiri kalau sakit pasti cari obat ya merengek-rengek. Kalau lu bang setiap saat, tapi kelihatan fisik lagi baik-baik aja, tapi dia memendam gitu cara obatnya. Itu sangat luar biasa sih, itu luar biasa banget. Jadi dia setiap saya bikin hardscape, Buat hardscape nih, dia itu nggak ngilangin rasa sakitnya enggak. Iya. Cuma pikiran saya teralihkan. iya benar sih, gila itu. Jadi, Jadi ya mungkin kalau di mau bilang kehidupan ya, iya benar. setiap ada masalah ya udah nggak usah fokus ke masalahnya. Anjir sih, saya sampai merinding loh kerja. Sampai merinding bro, bener. Terus aja cari jalan Anjir. keluar. Aduh, saya sampai apa yang mau bilangnya? Nggak bisa berkata apa-apa sih bro. Kalau gua di posisi itu belum tentu sama dengan salah satu mental sih. Karena orang yang kena seperti ini itu cukup lama untuk bangkit itu cukup lama. Pasti. Karena ya pandangan orang. Iya sih benar gila. Lihat orang-orang Itu bisa. saya. Wah, Yang merinding. ada ya cuma bilangnya kadang juga kita bahasa tubuh orang kan Iya. bisa tahu Bisa dia tahu benar. meremehkan kita, Nah. dia ngargain kita. Nah itu sih, itu yang melawan itu yang susah. Itu benar. Jadi harus terus dilepas rasa stresnya ya kalau saya pakai ini caranya. Gila nih. Dengan Tapi Gua- banyak ada yang banyak. paginya ke lukis. Iya sih, tapi kalau sorry saya potong. Mungkin banyak orang lihat udah lukis udah biasa, tapi segi merangkai ini waduh Lebih sulit. lebih sulit, Bro. Gue bilang serius. Gua aja tangan dua dengan lengkap nih dalam bahasa. Saya aja kalau rakit itu kadang emosi saat mau nempel ranting kecil, Iya. itu jatuh, apalagi posisi lu dengan yang sekarang, keadaan sekarang gitu loh. Iya. Itu nggak gampang bagi saya, itu nggak gampang. Memang Aduh. efeknya juga dikasih keadaan begini ya. Iya sih, Jadi benar. jatuhnya lebih sabar. Itu Iya. sabar itu nggak bisa dibeli sih bro, bener. Iya.
Bener nggak bisa dibeli. Sabar daripada dipaksa sabar. Ini kan dipaksa sabar. Iya bener sih. Dipaksa sabar sama keadaan. Oke, bro, maaf saya pertanyakan makin dalam nih. Iya. Apa semenjak dari lahir begini, apa ada musibah lain? Ini dia. Ini musibah. Insiden. Insiden. Iya. Nah kalau lu boleh tahu itu tahun berapa itu bro? 2014. Udah 7 tahun. 7 tahun. Nah posisi lu untuk membangkit, tapi nggak semudah itu kan bro, yang kita, oh dia cepat bangkit lah, ibaratnya cepat beradaptasi, mungkin nggak secepat itu kali bro. Bagi saya ya. Pasti. Itu udah pasti dialami orang-orang Iya loh. sama kayak saya. Jadi nggak gampang memang. Iya. Nggak gampang. Nah. Belum lagi kan dari lingkungan gitu kan. Jangankan lingkungan luar, lingkungan sendiri pun, keluarga maksudnya. Iya. Kadang nggak dapat support juga gitu. Karena yang saya taruh di sini, Iya. saya kerjain di sini, apaan sih, batu? Iya, kayu. benar. Cuma yakin. Cuma bukan yakin karena ini bakalan jadi usaha tadi. Tuh. Yakinnya apa? Yakinnya ini bisa jadi obat, Tuh balik lagi. bisa Itu. jalanin hidup gitu kan. Walaupun ya mungkin ini seumur hidup saya ngerasain sakit, tapi bisa saya lewatin karena ini. Iya, saya mau lanjut pertanyaan saya sampai gimana gitu. Karena dulu saya mungkin di podcast ini saya bahas tentang kecelakaan saya juga sama teman saya. Ya itu ya menurut saya itu tragis banget, cuma nggak separah Ya. bro ini. Tapi dalam saat posisinya itu saya masih sekolah. Dan kejadiannya sama, tapi nggak sampai separah ini. Dan ya saya sedikit curhat sih sebenarnya. 2 tahun, 4 tahun mendatang ya teman gue yang jatuh sama motor sama gue itu meninggal lewat. Dan dia lagi mau ngurusin sarjana dia kan, udah mau lulus sarjana. Ya dia pergi ke kampus, ya hujan, gelincir lewat. Nah di situ gue mulai dari situ udah berhenti main motor, udah main semua itu karena gue temen sahabat gua dari SD, SMP, TK itu terpukul banget karena dalam gua dulu masih remaja itu egonya tinggi banget. Tapi dia yang sabarnya dia itu, dan dia bisa berteman sama gua karena saking egonya gua. Dan dari situ gua belajar, walaupun gua nggak tahu kecelakaan waktu itu karena gue udah di Jakarta, baru dapat kabar karena dia kecelakaan juga. Tuh mulai dari situ saya dulu main motor dan lain udah, karena teman-teman saya itu kecelakaan di motor, udah nggak main motor lagi mulai dari situ. Makanya pas dengar beliau bro begini, gile, gue pengen mau bahas dalam mau gimana ya, gue agak, karena gue pernah posisi situ juga. Dan gue bilangnya nggak cukup ya maksudnya udah cukup lah, gue nggak pengen sampai ke dalam lagi. Mungkin ya udah banyak. Karena maaf bang, saya balik lagi, apakah itu insiden kecelakaan apa itu mas? Motor. Posisinya sama lagi kayak temen. Motor. Jadi kalau boleh cerita sedikit. Iya boleh. Jadi saya ini dikasih keadaan begini nih, Oke. sama sekali nggak tahu kejadiannya kayak gimana, sama sekali nggak ngerasain sakitnya kayak gimana. Jadi kayak tidur aja, bangun rumah sakit. Jadi lu nggak tahu yang kejadian? Nggak tahu, karena ditabrak dari belakang. Itu bisa tahu itu karena dari BAP polisi. Jadi pas kejadian yang nabrak itu meninggal, kan harus ada BAP polisi kan. Iya. Jadi mungkin ya kalau di situ saya yang salah, jadi kandangin mungkin karena menghilangkan nyawa Orang. Iya. Di situ
dari kesaksian saksi mata memberatkan dia yang meninggal karena dia yang lebih cepat. Gue sampai merinding bro, gue juga posisinya kebalik. Teman gue yang lewat, dianya kabur. Tapi kita tahu orangnya. Tapi dari segi itu gue bilang, gue pas pulang kemarin, udahlah. Tapi kalau teman-teman komunitas motor, tapi kalau menurut gue emang nggak ikhlas. Nah sahabat gue, cuma karena gue udah pemikiran merantau dan udah banyak relasi gue ketemuin, kalau gue secara pribadi tidak mengikhlaskan satu hal, ibaratnya gue nanti ke depan pasti akan ketemu yang kayak gitu. Makanya Makanya kan ini juga bro, sorry nih potong. Ya. Paling sehat, paling mahal itu sehat. Itu benar sih, benar Paling bro. mahal itu sehat. Iya. Karena gue di Aquascape ini mau gue ngejual bisa ratusan juta juga percuma. Iya, benar sih. Tetap nggak bisa balikin tangan. Anjir. Gua merinding sih bro, lalu ngomong. Iya sih benar. Kalau berpesan, boleh berpesan sedikit. Iya, tuh. Dan sedikit bertanya nih, Iya, oke. lu punya kemungkinan nggak kayak gue? Punya potensi nggak kayak gue? Nah itu dia bro. Gua Semua orang tuh yang namanya masih di jalan, Nah, itu berpotensi sama kayak gitu. wah, itu bukan berpotensi, sudah 99 bro. Iya. Kan- Cuma gini maksudnya. Bukan dalam artian kita nggak boleh kemana-mana. atau Oke. bukan. Benar-benar itu benar. Tetap dengan tujuan yang baik. Ya. Terus tetap berusaha gitu. Oke. Cuma di sisi lain jangan lupa Iya sih. Benar. kondisi sehat itu yang Sangat mahal gila. Gak bisa dibayar apapun sih bro. Benar kata lu, kata Bang Rizky nih ya, apa? Sehat itu mahal banget. Dan lu bisa berkarya, belum tentu juga bisa balik posisi semula dia bro. Bilang anjir itu bener sih. Sampai aduh mana ya 11-12 sih sama lu. Tapi lu dalam posisi masih bisa kelihatan, tapi teman gua masih bujang. si bujang gua. Anak 3 nih. WA tuh kan, tuh tidak itulah gua bilang kehidupan itu gila tuh 3 anak, gua masih bujang dan dia udah mempunyai istri dan 3 orang anak ya. 3 orang anak dan merintis usaha itu gua bilang keren. Kalau dipikir ya bro, Coba jangankan melakukan kegiatan yang mungkin dibilangnya rumit lah ini. iya tuh. Pakai celana aja ribet. Tuh, bayangan. Yang gua Kalau pikiran gua iya, seperti iya, iya, bener. Gue pakai celana aja susah. Makan aja tadi berdua malu kan ribet. Tadi bro, gini, guys, kita makan dan kita juga nata dikit ya. Ya. Dan dari situ gua bisa di posisi dia. Gua bisa apa ya? Ibaratnya, aduh, susah sih mau jelasin sebenarnya. Kalau emang ada video kameramen lain dia videoin itu pasti sih kelihatan. Cuma bagi gue itu nggak perlu, Ya. nggak perlu karena gue orangnya dulu emang kalau flashback belakangnya gue juga egonya tinggi, emosian tinggi banget. Kesininya karena belajar dari pengalaman orang dan lain-lain itu dalam banget sih bagi gue dan sedikit-sedikit udah mulai gue pengen berubah lah gini-gini karena ya itu sehat tuh paling penting bro, gue bilang aja. Walaupun lu sampai berkarya sampai benar balik lagi, Iya. gak bakalan bisa. Itu terpukul banget sih, benar. Iya. Makanya gue juga gak pernah punya pandangan Iya sih. terlalu jauh. Iya. Gue gak pernah punya tujuan. Tapi apa yang gue bisa sekarang gue pasti berlakuin. Nah, Semaksimal. bayangkan, coba bayangkan bro, Iya kalau gue ekspektasi gue tinggi. Iya sih. Apa tujuan gue?
gue sehat, gue pakai tangan gue balik. Dan kemungkinan itu kecil banget. Anjir. Jadi gue mau jual semahal apapun karya gue tetap gak bisa balikin tangan gue. Nah, ini gue pengen ada salah satu yang nggak masuk di gua nih sini nih. Jika karya lu dibeli orang dengan harga yang mahal, Iya. apa menurut lu puas apa gimana? Ini bahas karya ya, Iya. bukan dalam segi itu. Gimana? Ya mungkin itu rezeki orang yang dititipin ke gue. Jadi gua nggak pernah apa ya bisa dibilang nggak pernah rezeki itu gua nggak pernah mau gue yang nikmatin. Oke, wah keren banget tuh. Ya minimal banget mungkin di keluarga, mungkin ke teman, atau mungkin ke saudara. Walaupun misalkan nominalnya nggak besar, Oke. ya bisa gue bagi, ya seenggaknya gue bisa jajanin, Nah, traktir gitu lah. oke. Itu yang yang selalu gue terapin. Karena begitu pun gue nggak bakalan habis rezeki. Iya sih. Penting selalu mencoba dan berusaha ya bro, gila. Dalam posisi begini ya. Nah, gua lanjut lagi. Mungkin kalau gua mau makin dalam lagi makin wah. Bukan podcast ini ya lagi, gua bilang udah bawa lagi ya bener. Waduh, ini makin waduh. Nah, mungkin ya dalam buat rangkai segi desain aquascape, apa sih yang abang rasain saat kesusahan dalam setting sendiri hardscape, segi hardscape? Kalau di bawah 1 meter sih gue nggak pernah ada kesulitan. Di bawah 1 meter. Iya, gue nggak pernah ada kesulitan. Nah, kenapa itu? Kenapa? Ya karena barangnya masih bisa diangkat. Oke, ya gua Ya. kayak loading kayak ini ya, benar sih. Karena dalam posisinya kecil ya itu masih enak Tapi gue bener. pernah setting Ya. akuarium 2 meter. Wih, Gue cuma berdua doang. Dan itu kayu gue angkat sendiri. Kayu Santigi ya sepaha lah. ya buset. Santigi udah tahu bro beratnya gimana. Makanya dia nggak perlu lem batu udah tenggelam kalau kecil. Itu kualitasnya Santigi ya itu. Gila sih sampai aduh. Ya sejauh ini sih gue gak ada kesulitan buat bikin khas kayak gitu. Tidak ada kesulitan. Oke, gua aja masih ada kesulitan. Makanya kan banyak yang bingung memang. Banyak yang Makanya gua bilang nih, banyak yang bingung. Gimana? Ya gue gak bisa jelasin. iya benar. Kalau mau tahu ya lu Harus iya. Nah itu dia. Karena saya juga ke abang ini ya, gua pas emang nggak datang pas dia lagi setting enggak. iya. Posisinya pas lagi gua podcast juga di tempat lain, sejalur. Ya udah gua mampir sekalian. Bro, bertanya kabar. Wah, ada siap wah. Gua satu kehormatan sih bisa meluangkan waktu ngobrol. Gua lah ya. Walah. Sama aja, sama. Jarang-jarang lu setiap banget di sini. Bagi gua itu apa ya? Gua pengen juga gua berusaha, tapi teman-teman gua juga pengen banget kayak gitu. Dalam segi ya saling nopang sih satu sama lain. Jadi bukan cuma saya juga naik, tapi jadi orang yang nonton juga di sini dekat-dekat bisa tahu oh di sini ada gitu. Gitu sih. Saling bersinergi lah ya. Nah, itu apalagi kalau di dekat terus cuma komen-komentaran di sosial media ya menurutnya. Tapi gua nggak ada apa ya? Nggak ada pengalaman di kontes gua. Kenapa? Tapi kalau suatu saat ada acara kontes buat ini gimana? Pasti abang pasti ngikut kan kategori yang ada. Kalau jadi gini, di kelas normal pun sebenarnya gue mau ikut. Oke. Cuma jadi Ya. masih kalah sama kebutuhan anak. Paham nggak maksudnya? Oh iya paham gua sih benar. Iya. Kalau beda sama saya masih bujangan Iya. ya itu benar sih.
Karena aduh, kalau udah berumah tangga itu ya bukan cuma ngurusin diri sendiri, tapi ngurusin banyak lah. Dapur mesti ngebul. Iya, besar banget. Iya sih benar. Apalagi udah sampai sejauh ini kan. Iya. Gak mungkin Iya. gak ada keinginan buat ikutan tes. Iya, Cuma ego itu dikalahkan sama anak. benar sih. Inilah maksudnya efek dari dikasih keadaan begini. Iya. Bisa lebih nurunin ego, bisa lebih Bener. sabar buat hal apapun gitu. Jadi ya efeknya Banyak. tapi janganlah punya kondisi jangan. Iya, jangan juga orang mikir, oh supaya gua lebih kasihan jadi gua. Ya jangan. Balik lagi, kesehatan itu lebih mahal. Udah, itu kata itu udah pas banget. Mau lu mau komen apa nggak bakalan. Iya. Karena kesehatan itu nomor satu. Masa- Walaupun lu banyak proyek di luar, tapi lu sakit, siapa mau pegang? Itu aja. Gila lu. Aduh, gua nanti kalau gue makin dalam, ntar bukan ke aquascape lagi bro. Makanya gue bilang, nah mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya persis kendala, mungkin ada sosial apa, mau pengen ngobrol, gimana sih bang cara keluar di zona saat mental lagi down. Nah mungkin banyak yang mau DM abang apa gimana, langsung aja bang hubungi abang di lewat mana, sosial media apa aja tuh. Boleh di IG boleh. Tuh IG boleh. Di IG sih nggak ada nomor kontak. Oh nomor kontaknya udah ada. Oke. Facebook juga main. Facebook juga. Oke. Jadi cuma dua itu aja sih. Oh. Nah nama ya nama Facebook dan nama Instagram apa bang? Agak susah sih diejanya, tapi Oh. itu, Ricky Firdaus. Oh Ricky Firdaus. Nah oke, nanti bisa ada di bawah. Biasa. Oke. Nah buat alamat di sini. Jadi mungkin siapa tahu kan Skyscaper lewat sini. Ya kebetulan kan Iya. aku udah bikin tik-tik di sini, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba Ah. di apa ya ditangguhkan sama Google. Oke. Jadi, udah nggak bisa kelacak tuh. Tapi kalau alamat pastinya? Kalau alamatnya sih di Tambun Selatan. Oh Tambun Selatan. Ya, Tambun Selatan, Desa Lambang Jaya, Desa Lambang Jaya tuh. Bekasi Kabupaten. Oh Bekasi Kabupaten. Wih. Nomor berapa ini? Grand Wisata. Oh Grand patokan Grand Wisata. Iya. Wih, gila. Bang, Ya. mungkin tidak terlalu panjang juga kita ngobrol. Nggak apa-apa. Pesan-pesan buat scaper di luar sana atau yang baru mengenal hobi ini, dan para usaha juga yang lagi mungkin ada yang lagi jatuh atau lagi bertahan gitu dalam posisi keadaan sekarang gitu. Apa yang buat pesan-pesan buat abang? Di bidang ini ya. Ya, di bidang ini. Dan itu pun kalau abang mau pesan-pesan ke ada yang berdampak sama seperti abang, kondisinya ya itu lebih, jadi mendorong lah teman-teman lain jadi atau gimana gitu. Kalau saya ngambil ke semuanya aja. Oke, ke semuanya. Semuanya. Yang jadi masalah. Jadi saat saya sih cuma satu, nggak ada lagi pilihan selain maju terus. Nggak ada pilihan lagi, maju terus. Karena benar sih. Karena kalau nggak mau maju terus, mau bunuh diri kan dosa, nggak boleh. Iya, benar sih. Iya. Iya benar nggak. Kalau buat mental lagi. Iya benar-benar. Macem, kalau pakai cara gue mungkin terlalu personal ya. Iya. Cuma kalau buat mental sebetulnya gini, jangan pernah overthinking, jangan Oke. pernah berpikir yang belum tentu terjadi. Nah, lakuin. Artinya, gue begitu. Iya dong. Iya benar-benar pasti. Overthinking gue lebih dari. Wah, di luar ekspektasi orang sebelum Iya. pasti karena dalam posisi yang sekarang itu benar. Iya. Untuk naikin mental lagi itu Emang susah kan. susah, dan gue juga nggak bisa nyaranin pakai cara gue karena Nah, pasti kalau punya kan pasti beda. benar. Iya. Itu benar. Cuma yang biasanya umumnya yang Oke. gue dengar juga dari teman-teman kan suka datang ke gua, Oke. kita
Itu mereka tuh overthinking semua, berpikir yang Berlebihan ya. Iya, yang belum tentu terjadi. Iya. Dipikirin. Padahal dia hidup aja belum tentu besok dia masih hidup. Benar sih. Aduh. Kayak gitu bro. Gue selalu nggak pernah punya yang ada memang. Oke. Rencana ke depan itu ada. Gitu. Iya. Gue nggak mau terlalu fokus ke situ. Gue Oh. mau nikmatin prosesnya. Anjir sih ini satu apa ya yang mau bilang? Ini kan terbilang 8 tahun ya. Iya 8 tahun. Iya 8 tahun Iya, bro. 8 tahun. 8 tahun. 7. Oh iya tuh. 2015. Oh iya 2000. 7 tahun. Ya, gue masih begini aja. Tapi satu catatan di sini gue nggak punya modal sama sekali. Jadi semua barang sisa dari proyek-proyek gue. Lagi bayangin bro. Makanya gue bilang gue nikmatin prosesnya. Itu dia. Gue nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya bro. Kalau bagi gue ya, Ya. kalau cuma untuk nyari duit itu Oke. gampang. Ngumpulin motor apa juga dapat duit. Benar. Tapi gengsi nggak? Nah. Tapi gimana cara mengatasinya gengsinya itu loh? Iya. Iya kan? Bikin dengan gengsi. Gue punya hobi yang Gile. dimana hobi itu bisa menghasilkan. Tuh. Gue juga nggak ada. Nggak ada dulu sebelumnya ya berpikiran sampai ada pandangan sama iya sekali. Berjalan bisa sampai berinvestasi sampai sekarang. Gue diajak sama Dapotik Free. Tuh, karena ya itu dia. Karena kenapa saya bisa ke sini? Karena ada beberapa channel juga ngangkat termasuk apa? Dapotik Free. Tuh. Terus pernah nyeting bareng sama anak-anak aku aja juga. Iya. Gila itu sama. Terakhir itu kemarin ya alhamdulillah sih dapat sorotan juga sama Pak Aki, dia staf presiden Jokowi sekarang. Buset. Luar biasa sih bro, gila. Tanpa rencana. Tuh, tanpa rencana itu. Jadi kita nggak tahu hal apa yang terjadi. Yang penting kita lakuin dulu, bergerak aja dulu gitu ya. Itu. Ikhtiar, semangat. Ya udah, silakan aja yang punya hidup yang ngatur. Serahin aja. Keren banget sih bro. Lo bisa di posisi ini bukan nilai bagi gua tuh bukan 100 lagi, udah 1000 plus bagi gua. Iya menurut gua nih. Tapi tetap manusia. Iya. Tapi kan orang tidak. Aduh, susah sih mau jelasin tuh. Wah. Kan ya Sabar. Enggak apa ya, ngejalanin hidup itu juga enggak mudah. Iya benar. Sama, maksudnya ada depresinya. Oke. Stresnya ada. Itu udah pasti. Udah pasti bro. Kayaknya 10 kali lipat. Iya. Set. Tadinya gue tuh random dari secara karakter itu di 3 tahun awal. 3 tahun awal. Iya, gue random, karakter gue random. Gue bisa ketawa dalam sedetik, gue bisa nangis, gak ada sebab, gak ada apa. Ih, berarti dalam psikolog lu udah. Iya. Ya. Jadi mungkin karena mental ya, Iya, karena mental yang gak stabil gitu. itu benar sih bro. Dan ini nggak banyak orang yang tahu itu. Karena baru cerita gue di sini. Baru cerita di. Iya. Wah, ini. Karena emang itu yang maksudnya itu proses ya, proses gue membangun mental lagi. Ya mungkin buat sebagian orang menganggap cemen. Iya. Mungkin, cuma bagi gue ya Terus- coba aja deh. Sakit paling menurut gua ya, menurut saya ini sakit yang paling dalam itu ya mental bro. Ya. Paling dalam. Bahkan Dan gue mutusin buat nikah. gila bro. Itu Dengan keadaan sakit waktu itu, gue nikah bareng di 2015. berarti cuma setahun doang bro. Iya. Bed rest gue 11 bulan. Dan kecelakaan bulan Januari. Ih, Bulan November gue baru bisa berdiri. Bulan November. bulan November. Ya. Jadi bed rest itu 11 bulan.
total gue gak bisa bangun dari tempat tidur gue. Jadi bangun 15 detik, 10 detik gue rebahan lagi. Itu selama 11 bulan. Nah dalam 11 bulan itu pacar lah dulu ya. Iya. Ya, dia selalu nemenin gue. Tapi istri lu itu cakep bro. Bisa bertahan di posisi sekarang bro, gue bilang. Dan dia mengenal posisi lu saat aduh itu nggak ada pasangan yang menurut gue tuh yang sampai sekarang. Ya bener lah. Iya, tapi iya kan? Bukan hal yang mustahil kan? Iya. Ada kan? Iya. Tergantung diri kita masing-masing. Iya sih, mana balik lagi. Nah di situ November, Desember, Januari, tahun tuh ya, Januari. Oke. Januari, Februari, Maret gue married. Wih, Maret ya men. 2015 bulan Maret. Masih di dalam hobi ini. Itu baru kenal hobi ini. Baru kenal hobi. Iya. Oh, Jadi bareng dan cara mengatasin kayak abang sekarang bilang lagi sakit gitu. Jadi itu cara gila sih. Balik lagi bro ke segmen pertanyaan tadi. Ngobatin caranya buat ini ya itu. Tapi itu bukan tanpa pertengkaran di dalam pikiran. Iya. Tetap ada pertengkaran di dalam pikiran itu luar biasa. Tenang begini di dalam ini pada berantem. Itu dia sih benar bro. Cuma ya itu kalau kita nggak berani ngambil yang posisi depan nggak bakalan juga jadi kita bro. Iya. Kalau kita terlalu terpuruk di ngingat terus ya makin sakit kita sebenarnya. kadang juga istri yang Iya tuh gila ya. nguatin. Tuh nggak aduh Ya ada istri yang nguatin. Kalau sekarang bukan istri, anak ya. tanpa dia ngomong dia udah nguatin. Istilahnya kan gitu. Iya. Walaupun dia nggak ngerti kan. Iya nggak ngerti dan nggak tahu apa-apa bro. Iya. Tuh. Jadi emang kadang resiko itu harus kita ambil. Cakep itu benar-benar. Kalau kita nggak ngambil ya nggak bakalan maju juga sih sebenarnya. Iya. Harus berani ngambil resiko. Dan kita Udah. nggak tahu kita sampai di mana. Iya benar-benar. Tapi kalau untuk di aquascape ini, Oke. gue belum terlalu berani buat ngambil resiko itu. Nah. Kenapa? Karena gue masih banyak pilihan lain. Iya sih benar-benar. Karena kalau kita mau ngisi akuarium kan keran yang masuk lebih banyak kan lebih cepat. Bener sih. Iya. Daripada Satu keran doang benar. Itu sebab karena kenapa dia buka usaha. Tapi cara dia ngatur waktu itu bisa bagus. Cara ngaturnya dengan keadaan sekarang yang keadaan ekonomi lagi ngajlok bro. Lagi proses naik juga ini dalam ekonomi. Bukan cuma di saya juga, bukan di abangnya, di luar sana tuh banyak krisis ekonomi, banyak. Tapi menurut gua yang datang ke sini itu satu pembelajaran yang luar biasa buat saya ke depan. Mungkin para scaper di sana atau teman-teman yang secara tidak langsung penonton, simak aja terus video ini dari awal karena di sini banyak bukan motivasi lagi sih sebenarnya. Tapi kalau ilmu enggak. Ya. Saya belum ada ilmu apa-apa. Buset. Secara tidak langsung abang nggak ilmu ini udah kasih ilmu. Serius. Saya bisa lihat. Saya nggak perlu tanya. Orang cuma ngelem-ngelem doang mau ilmu. Jangan salah. Orang yang lihat keadaan simpel aja bisa dibayar, apalagi udah. Lu bayangin aja ya bro. Ya. Ini settingan ini nih maaf. Saya angkat tuh. Dengan posisi keadaan dia sekarang, ya kan? Coba. Gua bukan mau bilang, bukan mengguruin enggak. Tapi orang gimana sabarnya sih untuk membuat ini dengan keadaan bekerja dengan hanya one hand atau satu tangan.
Itu bagi saya itu motivasi ke gua. Jadi masa lu sendiri aja bisa gitu, apalagi gua yang lagi aduh susah sih mau jelas. Gua nggak mau bakalan jelas, cuma dari segi ini saya aja udah belajar gitu. Tanpa abang nggak kasih tips dan triknya, mental aja dia udah kasih kuatin gua, bro gini loh caranya gitu. Gak perlu abang, bagi gua enggak. Dari sini aja gua bilang, anjir dia aja bisa sampai sejauh ini gitu tuh, bisa. Aduh, Emang ya ini bukti kan, bilang nikmatin proses. nikmatin proses bro. Iya. Tapi nah, Sampai sejauh ini kan saya potong lagi. Laku aquascape pertama berapa? ukuran waktu itu ukuran panjangnya 80, Oke, lebar 30, tingginya 30. oke. Itu 2 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta guys. Itu awal. Iya, 2017. Wih, buset, 2017 bro. Dan itu waktu itu sih ya gua biasanya terbuka kan, Terbuka sama klien ya gitu. jadi gua kasih tahu modalnya berapa, terserah mau bikinnya berapa. Tapi itulah customer ya yang lu berjumpa, Iya. dia membayar lu sebuah karya. Bukan ada maksud pikiran oh ada kekurangan bla bla, enggak. Kalau dari saya. Karena dengan bayar seperti itu wah itu karena dibayar karena karya lu, bukan karena kasihan dan lain-lain, enggak. Karena yang menurut saya itu gua itu bagus. Iya, itu benar. Gua paling anti. Benar. Karena gua masih bisa. Iya. Gua masih bisa bikin sesuatu. Jadi buat apa lo ngerasain gua? Tuh. Yang ada juga gua yang kasihan sama lo. Sehat kok gak ada gunanya. Ih, nah, tuh guys. Sehat aja nggak ada gunanya. Buat apa kita hidup ya kan? Kalau kita nggak bergerak. Itu bisa diambil. Jadi kalau kita hari ini bangun ngapain ya? Kenapa gua ngomong agak sedikit kasar? Iya, benar. Karena gua ngeliat anak muda zaman sekarang banyak yang seperti itu. Tuh. Jadi mereka sehat, Iya. mereka bisa ngelakuin apapun. Sekarang kita pun jaga kasih peluang malah. Tapi mereka Iya. ini bicaranya bukan bidang aquascape. Iya, benar. Bidang yang luas. Di semua karena Mereka nggak mau belajar apa-apa. tuh. Itu fakta sekarang. Yang sering pada bidang kuliah. Iya. Karena gua kan orang lapangan juga. Iya. Oke. Orang lapangan. Karena pernah sempat kerja di kontraktor mitra PLN kan. Wih. Di situ gua bawa mobil engkel, Oh, iya. gua bawa steering. Muatan di belakang tuh bisa 5 ton, 10 ton. Dengan posisi satu tangan. Jadi, Aduh. bisa dibilang SIM gue ya Udah kayak satu. gue agak melenceng. Gue pertanyaan, lu manusia apa bukan sih sebenarnya? Itu sih. Ada sih. Tuh. Ya cuma karena modal keberanian aja. Nah, itu sih. Karena gue nggak berani buat ngadepin itu. Modal gue berani loh. Iya. Tapi bukan tanpa memikirkan resiko. Iya benar, apa pasti. Gak mungkin, bro. Bukan tanpa perhitungan. Iyalah, perhitungan benar. Itu semua ya. Jadi lucunya gini waktu dulu jadi di kontraktor itu. Oke. Gue jalan tuh bareng ada 11 orang. Oke. Ya, dari 11 orang itu yang bisa bawa mobil cuma gue doang. Oh, jadi sekian banyak orang, 11 orang cuma yang tahu bawa mobil Yang bisa abang bawa sendiri. mobil gua. Dalam hati gue ya, Iya. mungkin ya pada tahu. Iya. Sebenarnya Caca tuh siapa sih? Itu ibarat kata kasar ya, bro. Kasar kan? Kasar, ya? Bu. Cuma kan itu gue mau memperhalus gimana? Iya, benar. Daripada kita ngalusin tapi ibaratnya mengatain dia secara tidak langsung. Benar sih. Lebih baik sekalian, Gua juga benar. nggak pernah yang namanya memperhalus bahasa kalau emang itu. Emang udah porsinya, iya mau ngapain Gue coba. juga sama, gue juga nggak mau bahasa lo harus ke gue. Benar.
lu nggak bisa ngargain gua deh. Nah, tuh. Di balik itu lu nggak bisa ngargain. Oke. Sebagai manusia lah. Benar. Sebagai kayak pelaku. Iya. Nggak kepengen dibilang begitu. Wah. Bang, mungkin videonya tidak terlalu panjang lagi karena saya juga balik lagi lumayan juga dari sini, cuma ya sekalian saya buat konten dan vlog. Terima kasih juga udah Sama-sama. kasih tempat dan berikan waktu dan kesempatan untuk bertamu dan sekalian buat konten juga. Itu sangat luar biasa sih Bang. Terima kasih banyak. Thank you Bang. Sama-sama. Oke, pesan-pesan terakhir buat skaper di luar sana. Maju terus, Aquascape Indonesia. Dadah.